Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jawad Kala. Saya dari Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Prodi Budidaya Perairan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Hak Asasi Manusia dalam Toleransi Beragama. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang. Selain kejahatan manusia, hak asasi manusia lainnya yang dilanggar adalah hak kebebasan beragama, hak untuk hidup, dan hak atas rasa aman. Masyarakat di daerah Aceh memiliki hak untuk memilih agama yang mereka pilih sebagai kepercayaan mereka. Masyarakat Kristen di Aceh juga berhak untuk melakukan ibadah di gereja yang mereka kepada Tuhan. Dengan dibakarnya gereja yang ada di Aceh tersebut, timbul bentrokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Hilangnya nyawa seseorang tersebut telah melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Hal ini terbukti juga dalam Undang-Undang 1945 pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup beserta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain pasal tersebut, ada beberapa pasal-pasal yang dilanggar, yaitu pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pekerjaannya, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkan, serta berhak. Pasal 28E ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Dan pasal 28G ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Selanjutnya adalah toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap yang saling menghargai dan menghormati umat yang beragama lain. Tidak memaksa umat beragama lain untuk masuk ke agama lain. Tidak boleh menjelek-jelekkan agama lain dan mendiskriminasi agama lain. Toleransi beragama juga berkaitan dengan hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karenanya, dalam menganut suatu agama tertentu itu tidak dapat dipaksakan kepada dan oleh seseorang. Dalam Islam sendiri, ajaran hak asasi manusia menunjukkan bahwa Islam sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia. Karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntunan dari ajaran Islam itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap sesama manusia tanpa kecuali. Di era modern ini, pelanggaran-pelanggaran kasus hak asasi manusia tentang toleransi agama masih banyak terjadi. Salah satunya adalah konflik yang terjadi di Aceh pada tahun 2015 kemarin. Di dalam konflik tersebut muncul tindakan yang justru bertentangan dengan ajaran agama. Mereka bertindak anarki di luar ajaran agama, yaitu dengan membakar tempat ibadah dan membunuh sesama umat. Hal ini sungguh sangat kontroversial dan tentu saja melanggar hak asasi manusia. Padahal semua agama mengajarkan betapa pentingnya kerukunan dan kedamaian. Konflik yang mengatasnamakan agama di Aceh dipicu sengketa izin mendirikan bangunan gereja di kawasan itu. Kerusuhan pecah setelah massa yang terdiri dari sekitar 600 orang membakar sebuah gereja Protestan dan bergerak ke gereja kedua. Demikian keterangan Kepala Kepolisian Aceh Hussein Hamidi kepada wartawan. Bentrokan terjadi menyusul demonstrasi yang terjadi pekan lalu, di mana sekelompok remaja muslim menuntut perintah lokal membongkar sejumlah gereja yang menurut mereka didirikan dan beroperasi secara ilegal karena tidak memiliki surat izin bangunan. Pemerintah lokal sudah menyatakan akan menangani masalah dengan membongkar 21 gereja.
Tetapi ketegangan yang sudah berlangsung sejak pekan lalu kemudian pecah menjadi aksi kekerasan setelah sekelompok orang memutuskan mengambil langkah sendiri atas gereja-gereja tersebut, ujar Kepala Kepolisian Aceh Hussein Hamidi. Dari uraian konflik tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia tentang kejahatan manusia. Kejahatan manusia adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, atau pemindahan penduduk secara paksa. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi dan menerapkan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam kasus konflik agama di Aceh, tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila yang pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Di sila ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan untuk bersikap saling menghormati, menghargai, toleransi, serta terjalinnya kerjasama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat tercipta kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan pada konflik agama di Aceh tersebut, dia tidak mengajarkan perbuatan yang diajarkan dalam sila pertama Pancasila. Sekian saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Zedi Muttaqin SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila yang telah memberikan saya membuat video presentasi makalah ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.